Hello, Soul Seekers. Great to see you again. How are you today? I'm fine, and how are you? In this show, I want to talk about something that is rarely understood. So I think we had to switch up, look at things differently, see the big picture. Amen. And Soul Seekers, remember, don't change your channel. Stay here because you have to know the meaning of revelation through the name of Jesus. Why? Because there is something about the name of Jesus. God bless. Stay here. Amen. Bang, bang, bang. Boom. Haleluya. Woo. Puji Tuhan. Soul Seekers, Tuhan dapat melakukan sebuah mujizat yang ajaib, yang tidak mungkin, yang mustahil, menjadi sebuah kenyataan yang bisa terjadi di depan mata kita. God can perform a miracles, impossible miracle to become a reality that happens. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Give him the name that's greater than any other name. Kuasa apapun yang dikaitkan pada nama Yesus, semuanya bersumber pada pribadi Yesus. Ketika kita mempercayai nama Yesus, nama anak Allah, kita sementara atau sedang mempercayai terhadap karya Yesus yang terselesaikan di atas kayu salib. Nama Yesus bukanlah sebuah mantra gaib, tidak ada keistimewaan apa-apa dalam penataan huruf dalam namanya. Tidak ada kuasa gaib dalam nama Yesus. Yang ada hanyalah kuasa dalam Yesus Kristus sendiri. Apabila hanya sekedar mengucapkan nama Yesus, seseorang tidak akan mendapatkan hasil atau mendapatkan apa-apa, kecuali ia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Namun, nama Yesus itu bernilai dan penuh dengan makna. Bagi umat Kristen, di dalam nama Yesus berasal dari iman sejati dalam pribadi Yesus dan apa yang ia lakukan bagi orang berdosa. Keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pembenaran, dan kuasa penebusan Allah yang berdiam di dalam pribadi Kristus, dan Yesuslah namanya. Dengan cara apakah Sang Pencipta alam semesta yang maha tahu, maha hadir, maha ada, maha kuasa ini memilih menggunakan kuasanya? Yaitu melalui Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar dari wujud Allah itu sendiri. Namun di mana iman tidak ada dan hubungan tidak ada dan tidak disertai ketundukan pada ketuhanannya, maka nama Yesus hanyalah sebuah kata-kata saja. Amin, Soul Seeker. Bukankah mereka tetap menyebut nama Yesus? Dan apa bedanya antara rasul dan pengkhotbah KKR kesembuhan pada zaman ini? Bedanya adalah di dalam KKR kesembuhan modern ini, mujizat menutupi berita Injil dan nama pengkhotbah menutupi nama Yesus. Mengapa
mujizat menutupi berita Injil, karena berita Injil telah direduksi menjadi berita kesembuhan, bukan berita pertobatan. Tuhan Yesus tidak berseru kerajaan Allah sudah dekat, mari datang dan alami kesembuhan secara mujizat. Tidak. Tetapi Yesus berseru, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu yang Yesus katakan. Lalu mengapa nama pengkhotbah menutupi nama Yesus? Karena dia meminjam nama Yesus untuk membuat orang-orang yang mengikut Yesus melihat dia sebagai orang yang besar, sebagai orang yang penting. Segala fokus perhatian ada pada sang pengkhotbah. Mengapa kita ini mudah sekali tertipu? Siapapun yang menjadi besar dan menjadi kaya raya karena pemberitaan Injil, dia pasti bukan hamba Tuhan yang benar-benar sejati. Dia pasti hamba Tuhan yang palsu saja. Tidak ada hamba Tuhan yang sejati yang hidup bermewah-mewah, meraup keuntungan miliaran rupiah untuk diri sendiri. Tidak ada hamba Tuhan sejati mempunyai uang yang cukup besar untuk mencarter pesawat jet pribadi, bahkan apalagi memiliki jet pribadi. Soul Seeker, pemberita Injil bukanlah selebriti. Siapapun yang mengikuti gaya hidup mewah ala selebriti, dia bukan milik Tuhan, tetapi dia milik dunia, dia milik kerajaan kegelapan. Kita harus berhati-hati supaya tidak menyalahgunakan nama Yesus. Alkitab mencatat tentang peristiwa di mana sekelompok 7 orang Yahudi dari Efesus berusaha mengusir iblis dengan menggunakan nama Yesus. Para pria ini tidak mengenal Yesus, mereka bukan orang percaya, sebaliknya mereka hanya ingin dihormati orang lain, menggunakan kesempatan untuk mencari ketenaran. Mereka belum tunduk kepada Allah dan gagal mengusir roh jahat. Salah satu dari iblis itu mencemooh ke-7 tukang jampi-jampi itu yang pada dasarnya berusaha menggunakan nama Yesus sebagai mantra. Apa yang dikatakan roh jahat? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Itu kata roh jahat. Kemudian roh jahat menggunakan orang yang ia rasuki itu untuk memukul para pesihir, para tukang jampi itu, sampai berdarah-darah dan ditelanjanginya. Ke-7 pria itu berusaha menyalahgunakan kuasa terhadap nama Yesus dan mencari keuntungan pribadi mereka. Firman Tuhan katakan, namun kita yang melayani Allah yang tidak dapat disesat atau dimanipulasi dengan cara apapun. Amin, Soul Seeker. Kita sering melihat banyak artis dan tokoh politik, juga orang-orang yang terkenal di layar kaca. Jika ditanya, pasti kita mengenal nama-nama besar tersebut. Namun tidak banyak daripada kita yang sesungguhnya mengenal secara pribadi orang-orang terkenal tersebut. Kita tidak mengenal benar kehidupan mereka itu, keluarga mereka, masa lalu mereka, maupun keseharian mereka. Kita tidak kenal. Berbeda jika kita mengenal mereka, bukan hanya mengenal nama dan wajahnya saja, tetapi mengenal mereka secara pribadi. Kita akan mengetahui keluarganya, kehidupannya, dan mungkin hal-hal yang orang lain tidak ketahui, kita bisa mengetahuinya. Begitu juga dengan kita orang percaya, hubungan kita mengenal Yesus bukan hanya sampai mengenal, tetapi masuk ke suatu kedalaman kehidupan di dalam Tuhan, kehidupan Yesus, mengerti kehidupan Yesus, memahami kehidupan Yesus, dan di sana kita akan menerima pewahyuan daripada Tuhan. Dan hal ini sangat penting, Soul Seeker. Hal ini sangat-sangat penting. Jadi,
kita harus mengenal Yesus secara demikian, yaitu mengetahui isi hatinya, kerinduan Yesus apa, dan melalui kita mengenal Dia dan mendapat pewahyuan daripada Yesus, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan adalah roh, karena itu kita hanya bisa beroperasi di dimensi supranatural jika kita mengenal Dia. Semakin kita mengenal Yesus lebih dalam, maka lebih dalam lagi kita beroperasi di dalam dimensi roh. Oleh karena itu kita harus lebih mengenal Yesus secara pribadi. Kita harus meluangkan waktu dan mengambil khusus waktu bagi Dia, mengenal lebih dalam dan makin dalam terhadap hubungan dengan Yesus melalui firman-Nya. Dan di sana kita mendapat pewahyuan daripada Allah, sehingga apa yang terjadi dalam diri Allah yang tersembunyi dibukakan bagi kita. Sesuatu yang mustahil, yang tidak kita mengerti, akan dibukakan Tuhan bagi kita. Sebuah pewahyuan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang hidup pada akhir zaman. Bukan hanya mengenal nama Yesus, tetapi kita mengerti, diwahyukan kekuatan nama Yesus itu, sehingga kita tahu bagaimana kita bersikap, sehingga kita tahu bagaimana kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam dimensi roh Tuhan. So seeker, pewahyuan ini sangat penting. Kita harus mengerti pewahyuan yang daripada Allah. Kita harus naik lagi dalam iman kita untuk mengerti hal-hal yang tersembunyi yang daripada Allah. Kita harus mengerti akan kehendak-kehendak Allah sebelumnya kita tidak tahu. Tetapi ketika orang mengenal dan rindu mengenal dan mengenal, akhirnya diberikan pewahyuan dari Allah dan dia bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Mana yang jalan yang ditunjukkan Tuhan, mana yang jalan yang bukan jalannya Tuhan. Kita harus tahu ketika kita belum mendapatkan jawaban doa, karena kita diminta bersabar, dan di dalam kita bersabar, kita mengetahui ada perkara-perkara yang harus kita lihat sebelum doa itu dijawab. Karena apa? Karena kita mendapat pewahyuan daripada Allah. Ini sangat penting, soul seeker. Sangat penting. Kita bukan hanya percaya kepada Yesus, kita bukan hanya mendapatkan mujizat oleh karena kuasa nama Yesus, karena kita beriman, tetapi pada hakikat orang percaya, kita pun dapat mengerti pewahyuan daripada Allah, sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak seperti orang yang buta. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan dan Roh Kudus memberi penerangan bagi kita, mewahyukan nilai-nilai firman Tuhan yang benar, sehingga kita menjadi tahu akan hidup ini. Sehingga ketika kita mempersiapkan minyak bagi kedatangan Tuhan, kita menunggu dalam pewahyuan daripada Allah. Kita menunggu dengan mengerti apa yang harus kita kerjakan, bukan tinggal duduk diam, duduk manis, plonga-plongo, tetapi kita melakukan dan lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan, karena kita mendapat pewahyuan dari Allah. So seeker, alami ini. Ada hal-hal yang Tuhan bukakan dalam diri saya. Saya mengerti perkara-perkara yang begitu ajaib. Saya melayani kepada bangsa-bangsa yang sangat perbedaan prinsip suku dan kepercayaannya. Tetapi Allah memberikan pewahyuan. Bukan hanya kita mahir berbicara, tetapi kita mahir menata hati kita. Kita sabar untuk berbicara, menunjukkan tentang kasih Kristus. Dan dengan pewahyuan itu, Allah bekerja dengan luar biasa. Amin, soul seeker. Alami hal ini. Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan membukakan mata rohanimu, sehingga kau akan lihat sesuatu yang berbeda. Engkau akan lihat sebuah gambaran yang lebih besar, lebih indah tentang Tuhan
terhadap dirimu melalui pewahyuan yang Tuhan berikan. Amin. Puji nama Tuhan. Maju terus gereja Tuhan, karena Tuhan sementara menyiapkan sebuah pewahyuan yang besar. Duduk diam, membaca firman, dan tunggu Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tuhan memberkati. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, berkatilah setiap orang yang mendengar melalui channel YouTube Think of Soul ini. Biar setiap orang yang mendengar Tuhan, mereka mengerti dan mereka mengambil tindakan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan bahkan mengerti bahwa pewahyuan itu diberikan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu membedakan mana yang baik, mana yang kehendak Allah, dan mana yang sempurna. Terpuji nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kiranya jadi berkat. Tuhan memberkati. Maju terus, semangat penginjilan, karena hari Tuhan sudah dekat. Tuhan akan pakai saudara. Puji nama Tuhan. Pak, pak, pak. Boom. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupmu. Haleluya. God bless. Puji Tuhan. Amin.